Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudaraku semua yang senantiasa mencintai Al-Quran, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya Allah, di bulan yang mulia, di bulan suci, di bulan yang penuh berkah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah kepada zaman ilmiah. Mudah-mudahan adanya kita di zaman ilmiah menjadi wasilah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi dengan Bapak Tamid. Kita akan belajar bersama-sama Al-Quran. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita membaca ta'awud, basmalah, dan awal surat. Begitu pula bagaimana kita membaca antara surat, basmalah, dan surat berikutnya yang diperbolehkan dalam ilmu Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, mudah-mudahan kita memulai dengan surat Al-Fatihah, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas tentang tadi yang Bapak sampaikan. Materi kita hari ini adalah bagaimana cara membaca ta'awud, basmalah, dan awal surat yang diperbolehkan. Ada 4 cara dalam kita membaca ta'awud, basmalah, dan awal surat yang diperbolehkan. Yang pertama, tapi sebelumnya disampaikan sama Bapak, ta'awud itu adalah bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim dan awal surat. Ya, barangkali belum ada yang paham. Ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian awal surat. Bagaimana caranya? Ada 4 cara. Cara membaca ta'awud, basmalah, dan awal surat yang pertama. Jadi ta'awud diwaqafkan. Kemudian membaca basmalah, kemudian diwaqafkan lagi. Kemudian baru awal surat. Sekali lagi disampaikan, cara membaca basmalah yang diperbolehkan adalah 1. Ta'awud diwaqafkan atau berhenti
kemudian basmalah, kemudian berhenti lagi atau diwakafkan, kemudian awal surat. Jadi begini cara bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi, kemudian awal surat. Contohnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, itu cara baca basmalah yang pertama, ta'awudz, basmalah dan surat. Itu yang diperbolehkan. Ulangi lagi. Ta'awudz diwakafkan, kemudian bismillah, basmalah diwakafkan, kemudian baru awal surat. Kemudian yang kedua, yang diperbolehkan ketika kita membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat. Yang pertama, ta'awudz diwakafkan atau berhenti. Kemudian dilanjutkan dengan basmalah, kemudian basmalah diwasolkan dengan awal surat, atau dilanjutkan atau diteruskan dengan awal surat. Sekali lagi, ta'awudz diwakafkan, basmalah diwasolkan ke awal surat. Jadi contohnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf, berhenti. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu basmalah dengan awal surat itu diwasolkan atau dilanjutkan dengan awal surat. Paham anak-anakku sekalian dan saudara-saudaraku? Kemudian yang ketiga, cara membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat yang diperbolehkan lagi adalah membaca ta'awudz diwasolkan dengan basmalah. Kemudian basmalah diwasolkan lagi atau dilanjutkan ke awal surat. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu yang ketiga, diwasolkan atau diteruskan atau dilanjutkan dari ta'awudz, basmalah dan awal surat. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyambungkan atau mewasolkan ta'awudz ke basmalah, kemudian basmalah waqaf, kemudian mulai awal surat. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu 4 cara membaca ta'awudz. Diulangi lagi, sekali lagi, cara membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat. Yang pertama adalah dengan cara mewakafkan atau berhenti semua. Ta'awudz berhenti, basmalah berhenti, kemudian baru awal surat. Kemudian yang kedua, ta'awudz diwasolkan, kemudian basmalah diwasolkan, kemudian awal surat. Kemudian yang ketiga, ta'awudz berhenti, waqaf, kemudian basmalah dan awal surat diwasolkan atau dilanjutkan. Yang keempat, menyambung ta'awudz, basmalah, kemudian berhenti di basmalah, kemudian awal surat. Ya, itu cara membaca ta'awudz, basmalah dan awal surat. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, bagaimana cara menyambung akhir surat, basmalah, kemudian awal surat. Ada 3 cara yang diperbolehkan. Yang pertama,
dibaca waqaf semua atau berhenti. Akhir surat berhenti, kemudian basmalah berhenti, kemudian awal surat. Contohnya begini cara membacanya. Surah An-Nas, dari surah An-Nas ke surah Al-Falaq misalkan. Minal jinnati wan nas, kemudian diwakafkan, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wakaf lagi, kemudian awal surat Qul a'udzu birabbil falaq, yang pertama. Jadi diwakafkan semua. Akhir surat diwakafkan, basmalah diwakafkan, dan kemudian baru awal surat. Kemudian yang kedua, menyambung basmalah dengan permulaan surat berikutnya, sedangkan akhir surat berhenti. Contohnya minal jinnati wan nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi yang kedua, berhenti di akhir surat, kemudian basmalah diwasolkan atau disambung, dilanjutkan ke awal surat. Yang ketiga, yakni menyambungkan keseluruhan atau mewasolkannya atau melanjutkannya dari akhir surat ke basmalah, kemudian basmalah dilanjutkan lagi ke awal surat. Contohnya begini, dari surah An-Nas ke Al-Falaq. Minal jinnati wan nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah menyambungkan keseluruhan bacaan akhir surat ke basmalah, kemudian basmalah disambungkan lagi ke awal surat. Itu yang diperbolehkan tiga, diulangi lagi. Yang pertama, akhir surat diwakafkan atau berhenti, basmalah berhenti, kemudian awal surat. Yang kedua, akhir surat berhenti, kemudian basmalah ke awal surat diwasolkan atau dilanjutkan. Yang ketiganya yang diperbolehkan lagi adalah akhir surat dilanjutkan atau diwasolkan, kemudian basmalah dilanjutkan lagi, disambung dengan awal surat. Itu yang ketiga. Adapun cara yang dilarang, cara kita membaca akhir surat dan basmalah dan awal surat adalah begini. Jadi berhentinya di basmalah. Minal jinnati wan nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu yang nggak diperbolehkan. Jadi kalian jangan membaca akhir surat diwasolkan ke basmalah, tapi basmalah diwakafkan kemudian baru mulai. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena kenapa tidak diperbolehkan baca seperti itu? Karena kesannya basmalah itu merupakan akhir dari surat yang tadi dibacakan. Baik, yang terakhir, bagaimana hukum bacaan basmalah? Yang pertama, menurut ini para alim ulama atau qaul yang paling syahih di kalangan madhab, terutama Imam Syafi'i, yang pertama adalah wajib membaca Al-Fatihah dalam surah Al-Fatihah. Basmalah dalam surah Al-Fatihah itu hukumnya wajib, sebab basmalah adalah bagian ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Demikian menurut kaul yang sahih dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Jadi setiap kita membaca awal surat, maka diawali dengan basmalah, itu hukumnya sunnah selain surah Al-Fatihah. Surah itu sunnah. Kemudian di surah Baro'ah atau At-Taubah, begitu juga ketika mulai membaca Al-Quran di tengah-tengah surat lain, dan surat At-Taubah itu ketika di tengah-tengah. Nah,
Kemudian haram kenapa membaca basmalah haram? Yaitu ketika di awal surah At-Taubah atau Baro'ah, itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar hukumnya haram. Kemudian yang keempat, jaiz, artinya membaca basmalah itu di tengah-tengah surat atau jaiz itu artinya boleh dibaca, boleh tidak. Jadi membaca basmalah di tengah-tengah surat At-Taubah, ketika memulai membaca lagi setelah berhenti. Nah, kalau kita mulai di At-Taubah atau Baro'ah itu haram hukumnya di awal mah. Tetapi kalau kita sudah berhenti di surat At-Taubah, itu hukumnya jaiz, artinya boleh membacanya, boleh tidak, ya. Artinya boleh membaca basmalah ketika kita sudah berhenti, dan boleh juga kita membaca tidak membaca basmalah. Itu pendapat besar ulama qura. Lebih baiknya ketika kita membaca surah At-Taubah tidak perlu membaca basmalah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, surah At-Taubah adalah satu Al-Quran yang permulaan suratnya tidak terdapat basmalah. Dari jumlah di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat, basmalah terdapat 114 kali. Meskipun di dalam surah At-Taubah tidak terdapat basmalah, namun basmalahnya ada di surah An-Naml, surah ke-27 An-Naml. Di dalam surat tersebut terdapat 2 bismillah, yaitu awal surat dan di pertengahan, yakni pada ayat ke-30. Ya, itu mengenai bagaimana kita satu membaca tawud, basmalah dan awal surat. Kemudian dari bagaimana kita membaca basmalah dari akhir surat ke surat berikutnya, kemudian bagaimana hukumnya membaca basmalah, dan berapa jumlah basmalah yang ada dalam Al-Quran, itu sudah disampaikan. Demikianlah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan praktekkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sehingga mencapai tartil yang optimal. Demikianlah apa yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam bulan Ramadan ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.